Kemudian riwayat dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabda Rasul yang didengar oleh Abi Umamah Al-Bahili? Ujar Rasulullah, ana sa'imu bi baitin fi rabdil jannah. Aku dapat menjamin terhadap seseorang dengan jaminan kena pada hari kiamat bila sudah mereka dimasukkan ke dalam syurga bagi orang yang beramal soleh waktu di dunia, menjauhi daripada kemunkaran yang termasuk takwa. Ditambahi, dijamin oleh Rasul akan mendapatkan suatu rumah di pojok bagian syurga. Kita tuh jangankan mendapatkan rumah, masuk dalam surga sekalipun kada mendapat rumah di dalam surga itu sudah luar biasa. Masuknya aja tak. Ayo aku duduk di bawah, nah ada apa-apa. Atau di muhur lawang kan, ada apa-apa. Apalagi ditambahin ujar Rasul jamin kamu ada mendapatkan sebuah rumah di andak sekalipun di pojok. Liman tawakal mira'ah, bagi orang yang mau menjauhi perdebatan. Wa in kana muhiqqan, sekalipun perdebatan tadi bagi dirinya bujur aja cuma kadakon. Nah, beadu ujar kita telah tahu bahwa nak ucapannya bujur. Jadi kadang-kadang maunya. Nah, ini ada jaminan Rasul akan dibuatkan rumah di dalam surga bagi orang nang kada mau malawani di dalam perdebatan tadi sekalipun ini bujur juga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tawakkal kadiban. Dan Rasul lagi menjamin terhadap seseorang yang beriman yang mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul, imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Orang yang seperti itu akan dijamin oleh Rasulullah bi baitin fi wasatil jannah liman tawakkal kadiban, akan dibuatkan satu rumah di tengah-tengah surga. Maka jemaah ini di dalam surga dibuatkan bukan yang istana di dalam surga. Liman tawakal kadibah, bagi orang yang mau menjauhi ucapan dusta. Nah, ini kadang-kadang para dai kisah dongeng padahal berdusta di masjid dilanggar. Kisah nang kadada dalilnya supaya orang tertawa hakun aja berdusta. Padahal nang ceramah ini semua orang mengerti. Nah, minta perhatian hakun berdusta. Inya kada bakalan mendapatkan jaminan Rasul. Ujar Rasul, jamin bagi orang yang mau menjauhi ucapan dusta akan dibuatkan rumah di dalam surga. Kalau orang tuh ingat, nang kainin hadisnya. Para ulama kada mau berkisah sembarangan. Jadi kada usah berlucu kalau itu ucapan-ucapan dusta. Wa in kana masihan, sekalipun ucapan dusta itu tetap. Ujar kita tuh masihan bergaya aja. Dak setumat aja berdusta tadi sama itu. Mengambil perhatian dengan cara berdusta tapi kehilangan jaminan Rasul. Nah, disinilah para ulama kadang pro kontra. Ada yang setuju, ada yang kada setuju. Nang kada setuju ini orang nang apik. Nah, terkecuali memang ada dalil yang berdasarkan dalil ini hadis Rasulullah atau hikayat para ulama itu boleh dikisahkan. Nah, jadi kayaknya itu bercanda, cuman ada hikmahnya. Tapi kalau lepas maulah kisah seorang, kada ada dalilnya, mengarawangnya. Nah, ini kada mendapatkan jaminan Rasul untuk mendapatkan sebuah istana di dalam surga, di tengah-tengah surga. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan Rasul lagi akan menjamin kepada seseorang akan mendapatkan sebuah rumah di
di atas surga liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang bagus akhlaknya. Zikir. Letaknya surga itu lawan letaknya neraka berbeda. Kalau letaknya neraka itu berlapis. Nah, di pertama ini jahanam. Kemudian berikutnya sampai 7 lapis sampai ke bawah. Nah, neraka yang paling bawah adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu yang paling bawah sudah. Nah, sedangkan yang paling atas neraka jahanam, di dalam neraka jahanam itu ada sebuah sumur. Nah, yang namanya di dalam neraka jahanam tadi terdapat sumur, kita jangan sumur, lubang di dalam neraka jahanam, namanya al-falaq. Nama sumur tadi. Nah, jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sumur yang ada di dalam neraka tadi, dalamnya itu andaikan kita lepas burung masuk ke dalam sumur itu, sumur yang bangaran al-falaq tadi, saking dalamnya burung itu terbang 1000 tahun kada kawa sampai ke dasar sumur situ. Nah, kacamata dalamnya belum lapisan neraka yang kedua dan seterusnya. Itu neraka jahanam itu sudah dalam. Di dalamnya itu pula ada sumur yang dalamnya andaikan burung dilepas disuruh terbang untuk mendapati dasar sumur tadi. Iya, itu ada sampai. Liman hiya ya Rasulullah, wahai Rasul, untuk siapa garang sumur itu? Sumur yang ada di dalam neraka jahanam. Nah, termasuk disediakan sumur yang ada di dalam neraka jahanam itu bagi orang yang meninggalkan sholat, bagi orang yang akhlaknya rusak. Situ tuh masuknya. Akhlak rusak itu kadang mau melaksanakan perintah Allah, orangnya penasaran, pemoleran, tuh lengkap. Di dalam neraka jahanam di situ belum lagi di neraka hawiyah. Mau sudah semua umur gawian kada karuan, kada tahu di hukum Allah. Mungkin kita diandak di dalam neraka hawiyah. Naudzubillah. Jadi kita dalam keadaan sehat ini banyak takut kepada Allah dalam keadaan sehat. Nah, lalu kita menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Di waktu sakit kita kadang berdaya lagi, hendak melakukan kebaikan kurang sudah. Bapaksa kita paksa sudah menggawi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan memberati bahwa kita menggawi kemampuan kita. Sejauh mana kita supaya kada berdiri. Ayo duduk kada kawan asal usul, ayo berbaring kada kawan rasanya kada usul, ayo terlentang. Nah, sembahyang terlentang masih kita menjunjung perintah Allah sekemampuan kita. Allah kada memberati tanda kita menjunjung perintah. Jadi sholat bertilantang ini adalah sembahyang berdiri. Nah, nyaman sembahyang berdiri pada sembahyang kita waktu bertelantang. Padahal kalau lihat nyamannya aja orang sembahyang bertilantang itu ada singgarakan. Coba ya, mengkada mencoba ada tahu lagi banyak inyong tandanya tuh ngalih. Kalau kita sembahyang tuh berdiri, tandanya berdiri, rukuk, tidak, nah sujud bertanda. Tapi kalau kita sembahyang bertelantang, mana rukuk, mana sujud, mana tidak, mana antara dua sujud, mbak habis lengkap rakaat pertama, kedua ini pulang ini, itu pulang ini aja. Ayo kira-kira mau kurang perhatian. Aku dia akan berdepan ini semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah,
Jadi mumpung kita sehat, kita kau berdiri, alhamdulillah. Kada kau berdiri berduduk kada kau tadi berbaring sulit sudah tak. Bertilantang tambah sulit, mengatakannya sulit. Aku dan anak berapa kadang? Kadang-kadang ayat awal tertinggal, bisa kurungnya ada terbaca ulang. Nah jadi lebih sulit gawian sembahyang bertelantang daripada sembahyang berdiri. Mudah sembahyang berdiri itu gawian itu ada tanda tadi. Nah jadi sebelum kita sakit, gunakan waktu sehat. Nah, bujur ya Rasulullah, gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau sudah datang sakit, jelas sudah ibadah kita itu berkurang. Namun niatakan, andaikan aku dikawal berdiri, aku berdiri. Jadi sembahyang berduduk bila diniati, nang kaya hendak berdiri ditulis sebagai orang sembahyang berdiri. Ada mengurangi asalkan diniati, tidak ada mampu benar. Cuma kita kadang lupa memaksakan diri sekemampuan kita. Jadi kalau kita mampu usahakan berdiri. Oh kadang ayo dulu. Nah ini perlu dicari derajat-derajat tadi supaya fadilat daripada amal ibadah itu menjadi nakaya fadilat yang biasa kita lakukan. Kalau meninggalkan berdusta tadi, sekalipun itu bercanda, jarang orang tahu meninggalkan. Nak macam kisah ni, jadi kisahnya pengarampok, kada dapat tak. Jaminan Rasul yang bakal ulahkan rumah di mana? Di tengah-tengah syurga. Nah tadi itu kan kisahnya orang yang selalu kada mau menjaga tutur kata ketujuh berdusta supaya orang tertawa. Sekalinya merugikan kita di dunia, kita itu kurang wibawa. Di akhirat kehilangan derajat. Nah adapun syurga letaknya itu kada ke bawah ada. Jadi Jannatul Firdaus itu di tengah-tengah. Nah kayak orang pemain bola, lapangan sepak bola. Jadi di tengah-tengah itu surga Firdaus, kemudian di sampingnya, nah ini nih, nah melebar. Nah jadi yang tadi adalah, nah kayak orang menonton sepak bola. Nah jadi pemainnya ini siapa di dalam Rasulullah beserta sahabat, beserta para syuhada, para ulama, para aulia. Di situ tuh pemain berataan. Jadi orang dalam surga melihatnya ini aja, nah nontonnya tuh ini. Kalau neraka, nah umat jauhnya di bawah situ. Nah beda tadi. Jadi kalau surga itu letaknya adalah berkeliling. Nah kayak orang di menonton di mana? Di lapangan sepak bola ini, surga sampai surga terakhir di atas anaknya. Nah lalu itu dibuatkan oleh di jaminan Rasul. Kenapa Rasul bilang orang tuh mau meninggalkan ucapan-ucapan dusta sekalipun itu bercanda, maka dia akan mendapatkan sebuah rumah di dalam surga. Nah di atasnya belum diulangkan. Ialah orang yang bagus akhlaknya. Nah mendapat pujian itu Rasul. Bila orang itu apa? Meninggalkan perbuatan yang kecil, akan diganti dengan sifat yang terpuji, akan diberikan jaminan mendapatkan rumah di atas surga bagi orang yang bagus akhlaknya. Memang kita ini akhlak menurut kebiasaan kita. Nah kalau sudah tahu ilmunya ada, ada lagi kayak semalam. Aku lah orang kadang-kadang mudah marah, tani, mudah tersinggung. Jangan lagi, jangan pikir akan tersinggung. Biar aja disambati orang, tidak apa-apa. Jangan membalas. Kemudian riwayat daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum
minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya dari orang yang paling aku cintai terhadap kalian, ujar Rasulullah, orang yang aku cintai terhadap kalian kepadaku, orang yang paling hampir terhadapku majlis enak pada hari kiamat. Orang berdekatan dengan Rasulullah, orang yang semajlis lawan Rasulullah pada hari kiamat, semajlis itu biasakan bukan lawan Rasulullah pada hari kiamat, ialah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kayak bagi Rasulullah dikasari orang sedikit sampai diandaki kotoran di ketika Rasulullah di ketika sholat. Siti Fatimah melihat Abah dilempari orang kotoran, kita nih kadang kawan mencontohkan itu nggak timbul sari. Nah, berarti kita perlu dapat lagi dilempari kotoran di ketika sholat. Setelah itu selesai apa? Berikanlah hidayah kaum punya kada tahu, anda kena tahu kada mau menaruh kotoran kada tahu. Nah jadi kalau kita tuh memandang orang yang jahil, orang yang kada mengerti perbuatannya kada kakaruan, kita jangan sampai terjadi sifat ketakaburan. Bah itu dasar bungol datang nggawe kayak itu, jangan. Jadi gini, inya kada tahu, anda katanya tahu, nya kada tahu kada mau menggawe. Aku sudah belajar, nah itu tahu sudah waktu kada digawe. Lamun aku menggawe, nah kayak gawiannya itu, aku lebih parah kejahilanku daripada kejahilannya. Aku lebih parah. Jadi kita tuh timbul sifat tawadhu. Kada jadi kita sifat takabur. Kita melihat orang tua berjalan, nah kayak tindakan kita melihat orang tua yang berjalan tadi, kita sehat ya, supaya jangan sampai terjadi ketakaburan. Ganti dengan sifat ketawaduan. Masya Allah, sidin itulah bagian lambat bungkuk jalan. Tanda sidin itu sudah banyak mendapatkan umur sidin sudah banyak ibadah sidin. Aku tentulah umur kayak sidin. Sidin orangnya beribadah. Biar kita ada melihat bagus sangka aja. Wah, kayak ini kayak itu Pak. Bagus aku sehat, ini tanda sombong. Melihat orang gila pun kita jangan memandang di gilanya. Kalau kita pandang di segi gilanya, timbul kita sifat takabur. Oh, orang gila ada kekaruan digawe makan segala macam. Jangan hilang akal. Nah, ada kehendak dua hilang akal itu. Lamun aku tuh menggawe, nah kayak gawean orang gila itu, aku ini masih berakal. Aku ini lebih gila daripada orang gila. Kita kalau supaya kita tuh jangan terjadi takabur, ganti sifat karena pernah kita merendahkan orang lain dengan sifat tawadhu. Itu termasuk ahasinukum akhlaqa, bagus akhlak. Kemudian sedikit lagi waktunya, dan orang yang paling sungguh paling aku kada senang ajar Rasulullah abghadukum, dengan kada aku senang terhadapku, wa ab'adukum minni yaumal qiyamati, dan orang itu jauhi aku dah mendekati ajar Rasulullah pada hari kiamat kada terparah lawan aku. Kena asar carun. Apa itu asar carun? Orang yang kata berpandir kada berfaedah, banyak bicara kada berfaedah. Rasul ada tujuh. Kita memberi berbicara di dalam majelis buat ucapan sekalipun panjang waktunya, sekalipun cuma tadi banyak isi di waktu itu ucapan-ucapan apa faedah sakurang-kurangnya. Lalu kita di majelis itu dengan anak berpisah supaya mendapat fadilah dan ucapkan salawat. Anak berdiri, anak bisa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad obat. Nah jadi ada faedahnya. Sekalipun tadi kan kita berkisah macam-macam, kisah yang nyata, yang bagus saja kisahnya berusaha, kisah yang bagus. Atau ini kau diambil contoh, kada berfaedah. Nah kada berfaedah maksudnya ucapan sini. Wah kada ketujuh ya Rasulullah ucapan kada berfaedah. Nah
ini orang dijauhi oleh Rasulullah. Wal mutasyaddiqun, mutasyaddiqun ini orang yang sombong dalam pembicaraan. Hendak ini aja. Nah, bukan ada tujuh punya Rasulullah, orang ucapannya aja, belum lagi tingkah lakunya, ucapannya nggak sombong padahal. Bagaimana tadi? Itu orang yang dijauhi oleh Rasul. Wal mutafaihiqun, dan orang yang mutafaih. Apa ujar sahabat? Ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun. Kami sudah mengerti wahai Rasul. As-sarsarun orang banyak bicara, mutasyaddiqun orang yang banyak tingkah lakunya membuat pembicaranya sombong. Tuhannya mutasyaddiqun. Kami itu sudah tahu. Paman mutafahiqun ya Rasulullah. Apa yang dimaksud al-mutafahiqun? Qal, Rasulullah menjawab, al-mutakabbirun, orang yang selalu bersifat sombong, ucapannya, tingkah lakunya, gayanya. Nah, ini orang yang bakal dijauhi oleh Rasul. Kada sekalulukan, kada mau berdebat kena lawan Rasul. Anak semuanya dan parapan lawan Rasulullah, walaupun sedikit aman, tapi tingkah laku, tutur kata bagus. Ini ada jaminan. Jadi kita setelah mendengar hadis nanti ucapan-ucapan kita yang biasa menyakiti hati orang, kita jauhi. Jauhi. Sebab tidak ada tempat lawan Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk menyambung daripada umur kita, akhlak kita berusaha untuk memperbaiki. Karena adalah asal paling sempurna iman seseorang adalah orang yang mau memperbaiki akhlaknya di dalam melakukan kebaikan tadi. Amin ya rabbal alamin.